teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Healing Earth kelas D. Pada video ini, kami akan melakukan kegiatan service learning, yaitu pembuatan ekoenzim di Balai Perkampungan Sosial Pingit, Yogyakarta. Pada kegiatan ini, kami mengajak masyarakat Pingit, khususnya ibu-ibu, anak muda, serta anak-anak. Sebelum melaksanakan service learning, kami menemui Flutter dan Pak RT sebagai narasumber. Dalam pertemuan tersebut, kami menyampaikan tujuan dan meminta izin untuk melaksanakan kegiatan service learning pembuatan ekoenzim bersama masyarakat. Kegiatan service learning dihadiri oleh masyarakat sekitar Pingit. Banyak anak-anak yang ikut serta hadir dalam kegiatan ini. Sebelum melakukan pembuatan ekoenzim, kami menyampaikan materi singkat terkait pengertian, manfaat, dan proses pembuatan ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan alami serbaguna hasil fermentasi dari campuran molase atau gula aren asli, sisa buah atau sayuran, dan air yang digunakan untuk pupuk tanaman, mengusir hama, dan mengepel rantai. Namun, jika mendapatkan hasil ekoenzim dengan kualitas bagus, dapat digunakan untuk mencuci baju, mencuci piring, dan lain sebagainya. Kualitas ekoenzim yang bagus adalah cairan berwarna kecoklatan dengan aroma asam segar. Proses pembuatan ekoenzim diawali dengan membersihkan wadah dari sisa sabun atau bahan kimia. Pada kegiatan sosialisasi, kami menggunakan 2 dirigen, lalu mengukur volume wadah untuk memperkirakan jumlah bahan yang akan dimasukkan. Selanjutnya, masukkan bahan-bahan dengan perbandingan 1 molase banding 3 sampah organik banding 10 air. Potongan sisa sayur dan kulit buah yang digunakan harus dalam kondisi segar. Pada kegiatan sosialisasi, kami memasukkan sisa sayur dan kulit buah dalam jumlah 750 gram, kemudian memasukkan molase ke dalam dirigen dengan jumlah 250 gram. Selanjutnya, kami memasukkan air dengan jumlah 2,5 liter. Lalu menutup dirigen dengan dilapisi plastik dan diberi label tanggal pembuatan dan tanggal panen. Kemudian disimpan di ruang tertutup selama sekitar 3 bulan. Dengan membuat ekoenzim, dapat mengurangi produksi limbah kimia sintesis dan sampah plastik sisa kemasan produk rumah tangga. Kegiatan sosialisasi ekoenzim memberikan manfaat bagi masyarakat untuk dapat mengetahui manfaat sampah organik yang dapat dijadikan bahan serbaguna. Anak-anak perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan sejak dini. Pengetahuan tentang pentingnya ekoenzim dapat membantu mereka memahami bagaimana cara-cara sederhana untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya, dengan memahami peran enzim dalam proses daur ulang limbah organik. Penyuluhan tentang ekoenzim dapat mengajarkan anak-anak dan masyarakat yang ada di wilayah Pingit dapat mengetahui tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan. Anak-anak terutama dapat belajar bagaimana limbah organik yang tidak diurus dengan baik dapat menjadi sumber masalah kesehatan dan bagaimana penggunaan ekoenzim dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Penyuluhan dan praktek pembuatan ekoenzim ini juga membantu dalam pengembangan kesadaran sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I'll find my way back home. Kegiatan service learning pembuatan ekoenzim yang kelompok kami lakukan tentu berdasarkan latar belakang yang dilihat di wilayah kota Yogyakarta sendiri.
di mana masih banyak penumpukan sampah, baik secara organik maupun anorganik di tempat-tempat pembuangan akhir. Berikut merupakan gambar hasil pemotretan yang diambil kelompok kami pada salah satu TPA di tengah kota Yogyakarta. Melihat ini, maka kelompok kami berinisiatif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sampah-sampah yang dibuang, baik organik maupun anorganik, dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan yang mereka tempati, terlebih khusus menyebabkan polusi dan pemanasan global saat ini. Dan setelah melakukan kegiatan pemanfaatan sampah organik dalam bentuk ekoenzim dalam kegiatan service learning ini, tentu juga memberikan masukan atau refleksi untuk kelompok kami. Kegiatan service learning yang sudah saya dan teman-teman kelompok aku lakukan di daerah Pingit ini sangat menarik, dan kami melihat bahwa masyarakat yang ada di daerah itu sendiri sangat antusias dan menerima kami ketika pertama kali kami datang. Dengan adanya kegiatan pelatihan pembuatan ekoenzim ini, mereka menyadari bahwa ini merupakan salah satu bentuk dari mereka sendiri untuk mengurangi sampah-sampah organik yang selama ini mereka buang seperti itu. Maka dengan kesadaran ini mereka mau mengajari bahwa sebenarnya sampah-sampah yang mereka buat itu sangat berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar ataupun juga terhadap bumi saat ini, di mana kami melihat bahwa kondisi sampah di daerah Yogyakarta sendiri ini banyak sekali yang dibuang begitu sembarang tempat. Maka dengan mengajari adik-adik ataupun masyarakat yang ada di Pingit ini juga yang baru, masyarakat sekitar dapat menggunakan sampah organik. Dan bagi saya sendiri ini merupakan suatu bentuk perhatian juga untuk merawat dan mencintai bumi ini. Kalau saya bisa mencintai diri saya sendiri, mengapa saya juga tidak mencintai bumi ini untuk generasi selanjutnya? Saya merasa sangat senang dan mendapatkan pengalaman yang baru setelah melakukan proyek service learning pembuatan ekoenzim di daerah perkampungan sosial Pingit bersama masyarakat. Banyak ibu-ibu, remaja, dan anak-anak yang hadir dan sangat excited untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan ekoenzim. Saya melihat bahwa masyarakat Pingit sangat tertarik untuk membuat ekoenzim dan bertanya mengenai pembuatannya secara detail. Nah, selama persiapan dan pelaksanaannya, ini kelompok kami mendapatkan beberapa kendala. Namun, kendala tersebut itu tidak membuat kami menyerah, malah semakin bersemangat untuk melakukan service learning sebagai salah satu upaya untuk menyembuhkan bumi. Semoga dari adanya kegiatan service learning pembuatan ekoenzim ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Pingit dan masyarakat lainnya agar kita bisa mengolah sampah organik dengan bijaksana dan bisa bermanfaat. Kegiatan sosialisasi membuat ekoenzim yang kami lakukan bersama anak-anak merupakan kegiatan yang seru banget. Mereka terlihat antusias dengan kegiatan sosialisasi ini. Ketika membuat ekoenzim, kami membagi menjadi 2 kelompok supaya anak-anak, anak muda, dan ibu-ibu yang mendampingi bisa lebih tahu mengenai proses pembuatan ekoenzim. Aku berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, anak-anak, anak muda, dan ibu-ibu bisa lebih memanfaatkan sampah organik menjadi bahan yang berguna seperti ekoenzim. Kegiatan service learning yang sudah kelompok kami lakukan yaitu dengan pembuatan ekoenzim di Balai Pingit Yogyakarta, yang dimana kegiatan ini sangat penting dan sangat menarik untuk anak-anak dan ibu-ibu. Kita juga disambut dengan baik oleh Flutter dan Pak RT pada saat kami meminta izin untuk melakukan kegiatan service learning di Balai Pingit Yogyakarta. Dengan adanya pembuatan ekoenzim, kita dapat menyadarkan pada masyarakat untuk pentingnya menjaga sampah, terutama tidak membuang sampah organik seperti sisa-sisa sayuran, sisa-sisa kulit buah. Nah, itu dapat dibuat sebagai ekoenzim yang dimana nanti dapat berguna untuk pupuk. Selama proses pembuatan ekoenzim di Balai Pingit Yogyakarta,
ibu-ibu serta anak-anak dapat berpartisipasi dalam pembuatan ekoenzim ini, dan mereka begitu senang dalam proses pembuatan ekoenzim karena mungkin ini suatu hal yang sangat menarik, seperti adanya pembuatan ekoenzim yang banyak manfaatnya bisa untuk mencuci piring, untuk mengepel, dan untuk pupuk tanaman. Dan harapannya dengan dilakukan pembuatan ekoenzim di masyarakat ini semakin menjaga lingkungan, dan supaya lingkungan kita dapat menjadi bersih dan sehat dengan kita tidak membuang sampah sembarangan. Remember when I told you no matter where I go